keluarga Bumbu Dapur, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Devi Maharani yang mau ngajak teman-teman kece saya yang luar biasa mau berbagi berbagi resep iya, berbagi cerita usahanya iya, dan berbagi tips juga iya. Nah sekarang ini saya mau ngajak teman-teman yang dari jauh untuk datang ke rumah teteh saya, namanya Teteh Titi, yang mau berbagi resep makanan buat nanti buka puasa bisa, buat sahur juga bisa. Saya panggil aja ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Ini dia teteh saya yang mirip artis yang satu sana ya katanya. Katanya Sarita ya? Bener tuh kan. Katanya saya bukan orang pertama yang bilang dia mirip Sarita. Ibu Sarita mohon maaf nih ya, ini teteh saya yang mirip, bukan saya yang mirip. Langsung ya Teh, kita kasih tahu aja bahannya apa aja nih teman-teman buat bikin ayam bakar bumbu barbecue. Ayam bakar bumbu barbecue tuh saya tuh kalau ada Inggris ini rada susah. Oke, pertama ini adalah ini ayam. Kita pakai berapa? Boleh ayam apa aja ya. Ini untuk ukuran 1 kilo. Oh, ini 1 kilo ayam dan dipakai semuanya. Iya. Dari paha sampai sayapnya dipakai ya teman-teman. Oke, dibelah 2 aja. Belah besar-besar maksud saya ya, nggak terlalu kecil-kecil. Terus apa lagi? Terus ini saus sambal. Pedas ya, saus sambal. Lalu kita pakai apa nanti? Ini pakai kurang kalau mau pedas ini berarti agak banyak ya. Oh oke. Ini juga adalah saus tomat. Dipakai. Ini bawang putih cincang. Bawang putih yang sudah dicincang halus. Kalau untuk ukuran 1 kilo ayam itu 10 siung bawang putih dicincang halus. Oke, ini 10 siung bawang putih yang digunakan untuk 1 kilo ayam. Oke, terus apa lagi? Terus ini saus barbecue. Saus barbecue-nya nih teman-teman. Nanti kita akan lihat ya berapa dipakai kurang lebihnya ya. Lalu ini bumbu dasarnya saya sebutin kaldu. Terus gula, dan ini ada garam. Iya. Oke ya. Plus ini juga yang pasti minyak goreng. Nih yang ini nih Teteh soalnya harus paling terakhir karena Teteh harus jelasin. Ini adalah gula cair, bener nggak? Iya, ini gula pasir yang dicairin. Jadi dibikin karamel dulu. Oh tuh, jadi bukan langsung dicairin dikasih air, tapi jadi diisi gula itu dilelehin di tempat yang panas. Terus udah gitu, udah meleleh semuanya, baru disiram air panas. Terus diaduk-aduk sampai jadi seperti karamel. Kita pakai berapa nih? Itu di semuanya, untuk takaran 1 kilo itu seperempat gula pasir. Seperempat gula pasir dibikin karamel. Ya jadi bukan gula cair yang langsung dicairin, biasanya putih soalnya. Iya, kalau karamel ini warnanya coklat. Oke, udah semua Teteh, tinggal nyalain kompor. Kita lihat gimana cara masaknya biar ibu-ibu nanti bisa eksekusi malam atau ngebuat besok sahur. Oke, minyak goreng berarti ya Teh. Goreng untuk numis bawang putih ya. Oh, ini cuma buat numis aja, jadi sedikit dong ya tadi pakainya. Dan nanti kalau misalnya buat dibakar juga nggak usah harus pakai apa-apa lagi kan. Jadi nggak usah jadi nggak nempel. Nah, ini udah panas nanti. Kalau udah panas kita tunggu bentar. Lalu dimasuki tadi jangan lupa ya dirajangnya nggak perlu pakai blender tapi emang dirajang aja biasa ya Teh, tapi halus ya. Iya. Ini semuanya masuk. 10 siung bawang putih. Ini makanan kesukaan siapa nih Teh kalau di rumah? Ini anak-anak suka. Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Oh yang besar, yang paling suka sama ayam bakar barbecue ini ya. Saya harus coba nih karena anak saya juga suka ayam bakar. Dan ini bumbunya berarti gampang ya. Iya gampang. Buat mama-mama sibuk kayak kita yang pura-pura sibuk ya, ini gampang banget ya Teh. Terus kalau misalnya buat disimpan, tinggal dibakar-bakaran bisa disimpan. Oh, praktis kan? Iya jadi salah satu stok buat di kulkas maksudnya ya, nggak usah dadakan bikin ya. Pas mau dimakan baru dibakar jadi anget, bener ya. Udah ini masukin apa? Udah, ini masukin gula cair. Oh ini dia, gula karamel tadi ya ibu-ibu ya. Tadi seperempat ya? Iya semuanya aja. Airnya berapa banyak ini kurang lebih Teh? Ini kurang lebih 2 gelas. Oh, 2 gelas. Seperempat gula ya? Seperempat gula itu kurang lebih habis 2 gelas air ya. Jadi jangan langsung dimasukin tuh teman-teman, airnya katanya dibikin karamel dulu. Dibiarkan mencair. Ini udah mendidih, sampai nunggu mendidih baru kita masukin ayam. Oke, kita tunggu sampai mendidih dari karamelnya tadi. Wah, udah mendidih? Udah mendidih, masukin ayamnya. Wanginya beda kan? Ini tuh sama kayak kalau kita bikin ayam bakar madu itu bukan begini juga nih kurang lebihnya ya Bu ya? Madu, oh tapi aja. Ini ditambahin bumbu barbecue.
Cocok. Kita tunggu berapa lama nih Bu biasanya? Teh tuh, saya manggil jadi Ibu. Nggak konsisten. Ini pokoknya sampai ini aja, sampai matang. Biasanya sih setengah jam setengah cukup jam nggak? cukup. Oke, biasanya kita tunggu sampai setengah jam sampai ayamnya matang. Ini berubah warna atau apa nih tanda-tanda matang? Ini biasa tuh kan jadi, ibu-ibu ya jarang masak, saya tuh mengental ya. apanya? Ini tekstur si airnya ini mengental. Tekstur airnya akan mengental, Iya. warna ayam juga akan berubah, tandanya matang. Kalau yang belum tahu, saya ini banget mewakili diri sendiri. Oke, kita tunggu ya teman-teman, sampai 30 menit. Ini kan udah 15 menit nih. Udah mau menyusut kan Airnya kan. ya udah mulai menyusut Iya. nih, oke. Terus udah gitu nanti kita masukin aja bumbunya. Oh, nih yang ini ya? Iya. Bener ya, nah mulai masukin bumbu-bumbunya biar meresap. Biar meresap. Ini Coba dihitung ya, saus sambal. Cabe ya, saus sambal. Kalau mau pedas ini berarti harus agak banyak ya. Pedas aja deh, pedas saya suka yang pedas oke. soalnya. Ini ada 1, terus 2 sendok makan, 3, 4 sendok makan saus sambal. Oke, lanjut. Terus Saus tomat. saus tomat. Nah, suka asam apa enggak? Kalau suka asam boleh. berarti biar seger. Brenda, kamu suka asam apa enggak? Oh, suka. 2, 3. Oh, 3. 3 sendok makan ya untuk saus sambal saus tomat. Terus Masukin apa? Oh, ini. Ini. Oh, ini juga sekalian. Dimasukin ya. saus barbeque-nya. Ini cuma sedikit aja sih, cuman untuk aroma aja ya. Cukup 1 sendok. 1,5 sendok. 1,5 sendok makan. Oke, lanjut. Terus Aku kasih ini iya, penyedap ya. rasa. Cukup segini? Cukup. Cukup. Nggak usah banyak-banyak. Karena si ayam ini udah gurih sendiri kan. Ya, airnya soalnya air dari rebusan juga Iya. berputar di situ ya. Gulanya semana nih Teh? Gulanya sedikit aja. Cukup? Kurangin lagi. Iya, Tuh ya. Cuman seperempat ya berarti ya. Seperempat ya. Seperempat sendok makan. Tapi kalau satu teteh, 1 sendok teh, 1 kayaknya Iya, ya. 1. Yang ini garam ya. Ya. Yang ini ya garam ya. Iya, garam. Gini. Iya, 1/4 sendok makan juga. Terus sama Sip. Ini pakai lagi? Nggak perlu ya. Jadi hanya garam aja. Cukup. Kita ini tunggu lagi. Sampai Diaduk dulu ya teman-teman ya, jangan namanya? lupa. Sampai Airnya menyusut dan si ayamnya itu Berubah lembut warna. ya. Oke, kita tunggu lagi 15 menit lagi teman-teman. Udah. Ini udah mau matang nih. Nih teman-teman, warnanya cantik loh. Beda kalau kita tuh ya tambah kecap, ini enggak kan ya, tapi warnanya cantik. Coklat sih. Nah, bukannya hitam kan biasanya kalau saya pakai Gosong kecap ya. gosong ya, hitam belum dibakar padahal. Ini udah beres, berarti kita sekarang ganti wajan buat bakar, bener? Oke. Oke. Nah, ini matiin aja ya. Wah, ini kakak Edo sama kakak Brenda udah ini kayaknya eksekusi langsung di rumah nih buat stok. Buat stok dinner kayaknya. Oke, udah. Ini dinyalain. Udah nyalain. Oh, udah nyala ya? Aku pegang ya. Oke. Ini buat bakar. Oh, jadi nggak perlu lagi pakai mentega atau minyak lagi karena udah yang ini aja ya. Iya, ini kan udah berminyak kan. Dan dibakarnya juga nggak usah lama-lama. Dia udah matang kan. Cantik nih, saya suka warnanya nih. Nanti di segmen ketiga teman-teman tetap nonton Bumbu Dapur karena Teh Titi mau berbagi tips apa sih nih bumbunya bisa dipakai untuk apa, boleh ya? Jadi bocorannya banyak banget, nanti menunya nggak cuma ayam bakar jadinya. Bisa? Licin ya? Tumpahin aja ya. Nah. Kebesaran soalnya kita potongannya nih ya. Ini potongan ya. buat Pak Budi, potongan buat Pak Budi ini. Ini pakai ini kali Teh, buat balik-balikinnya. Ini sih kata Teteh berapa menit nih Teh, cukup? Cukup 10 menit aja sih, buat ngeringin aja bumbunya ya. Oh, hanya Karena buat kan ngeringin. udah matang. Sudah ya. matang ya, kita tungguin ya teman-teman ya sambil dibulak-balik nih. Dan ini Teh udah matang nih Teh. Ih, tuh
ya ibu-ibu. Diangkat dikit dong. warnanya. Aku kirimin ini ya. Tadi kita pakai apa namanya lilin. Tuh kan ya, cantik ya warnanya ya. Coklat bener ini loh piringnya mangga. Yang besar buat Pak Budi nih, jangan lupa. Iya ibu-ibu warnanya cantik, lihat deh. Saya suka, saya suka. Balikin. Oke, hatiin. Wow. Ini dia ayam bakarnya Mbak Devi, salah ya. Hai, ini dia ayam bakar bumbu barbeque ala keluarganya Teteh Titi. Iya. Di segmen kedua ini saya mau berbagi minuman untuk buka puasa ya Teh ya, yang segar-segar pastinya nih. Dan harus disukain sama anak-anak. Iya. Tuh, buat semua keluarga. Oke, apakah itu? Ini namanya es kuwut. Es Es kuwut. KUWUT, benar? Oke, itu bahasa apa Ibu? Bahasa Kalbu. Bahasa kalbu. Oke, ini dia es kuwut ya, apa aja bahannya nih ceritanya? Ini ada nata de coco. Oke, ini ya, sari kelapa ya, terus Terus ini jeruk nipis. atau buat nanti di Lemon lemon ya, boleh. Terus ini sirup Sirup melon. Ini ada selasi, terus sama soda. dan ini soda. Oke, jadi ini aja bahannya 1, 2, 3, 4, 5 aja. Jangan lupa es batu biar seger tadi tambahnya. Kita bikinnya langsung di gelas, karena kalau satu panci nanti semua pada buka puasa ya. Jadi satu gelas aja kita bikinnya. Yuk, jadi digimanain? Dicampur-campur aja nih. Sama ini dulu. Sirup melon. Ya. Harus sirup melon atau boleh sirup yang lain? Boleh sirup yang lain. Oh, kan. Sukanya biasanya karena pakai sirup melon, kenapa ini kan lebih wangi ya? Oh. Jadi lebih menggoda kan. Oh, oke. Yang wangi itu menggoda ya. Yes, Sip. Terus apa lagi? Terus tambahin soda. Soda itu cukup sedikit saja. Oke. Terus tambahin nata de coco. Oke, sari kelapanya ini ya. Tuh ya, jadi cuma dicampur-campur aja nih teman-teman. Praktis kan? Praktis ya, dan selama bulan puasa ini barang pasti yang sangat berlimpah bahan-bahan ini. Ini untuk, ini air diperas. Wih, Mas bi seger ya. Apalagi belum seger. Kayaknya teteh saya yang satu ini senang yang seger-seger, asam-asam gitu. Oke. Terus ini tambahin selasi. Selasi juga bisa buat panas dalam ya. Jadi pas puasa itu pas minum ini jadi pas ya. Udah nih ya. Udah. Tuh, aku kocek. Jangan ya, biar terlihat warna-warni ya. Tuh lihat. Iya. Nanti boleh diaduk ya kalau di rumah. Sama seperti makan bubur, pilihannya mau diaduk atau enggak ya. Oke, keluarga Bumbu Dapur yang lagi nonton dan lagi nungguin bedug. Jangan lupa ini dia es kuwut ala keluarga tetehnya saya, Teteh Titi. Hai,
Hai, masih di Bumbu Dapur dan masih bersama Teteh Titi yang katanya disebut dari tadi saya nyebutin nama lengkap nih. Ibu atau Teteh Titi Rahmawati yang berbagi resep kali ini buat ibu-ibu buat buka puasa, buat menu bukanya juga nih ya. Ini buat teman nasi sama teman buka nih. Karena hari ini kita puasa juga. Jadi dilihat aja nih ya, lihat ya cantik ya teman-teman. Insya Allah ini pasti enak dan pasti endes karena teman saya yang Brenda udah nyobain. Tapi ini nggak boleh di-shoot tadi pas nyobain ya, sampai habis 2 piring tuh. Jadi boleh nih teman-teman eksekusi ayam bakar madu. Bumbu barbecue. Ayam bakar saus bumbu barbecue plus eskuwut ibu-ibu ya. Sok mangga dieksekusi pasti endes. Selanjutnya saya mau ngobrol sama Teteh yang ini karena saya belum tahu nih cerita tentang usahanya sama cerita tentang tips yang mau dikasih seputaran masakan ini. Yang pertama saya mau tahu dulu Mbak Titi Rahmawati ini ibu dari satu orang putra? Dua. Oh dua ya, satu sepasang, putra, satu putri putri. sepasang. Ibu istrinya Bapak siapa Bu? Suami saya namanya Deki. Oh tuh, istri dari Bapak Deki, oke. Putranya atau putrinya namanya boleh loh disebut? Oh iya, putri saya yang pertama itu namanya Edelweiss. Oke, anak gunung kayaknya anak ya. gunung, Terus ya. yang nomor dua? Yang nomor 2 itu Noval Syapik Sky Gibran. Tuh kan namanya keren-keren ya. Hai anak-anak Bu Titik. Oke itu udah kenalan sama Bu Titiknya dan ibu yang satu ini banyak banget aktivitasnya. Selain salah satu pembina pendampingan di UMKM di Kota Bogor, beliau juga punya usaha. Yang saya tahu nama usahanya apa Bu? Pawon Ebo. Pawon Ebo. Pawon Ebo ini udah cukup lama ya Bu? Udah lumayan lama. Udah berapa lama? 5 tahunan. Sudah 5 tahun dan sudah punya beberapa makanan produknya ya. Coba apa aja? Ini makanan kemasan sih yang pasti. Iya, ini ada basreng. Basrengnya ada dua ukuran. Ada ukuran yang besar, ada ukuran kiloan juga ada. Oke, yang kiloan juga ada. Ini yang kecil ekonomisnya yang ya. ekonomis. Dengan jenisnya ada 3 ya? 3, ada Original, pedas dan sama ekstra pedas. Oke, selanjutnya ada kenalin ikan dong. asin. Nih, ikan asin sejambrong. Jambrong. Ini buat temennya nasi. Kalau ini buat cemilan ya, cemilan ini cepul buat 11. Ini nasi. teman nasi. Ini cocok buat dibawa ke traveling nih Mbak. Oh, tuh buat teman-teman yang traveling. Jadi nggak usah lama-lama masak. Jadi cukup bawa nasi bakal dari rumah. Ketika sampai di tempat bisa langsung ini. Yang pergi-pergi jauh dari rumah juga dibawa ini. Untuk oleh-oleh juga boleh. Boleh. Ya kan? Cocok soalnya lihat tempatnya juga kece kan. Apalagi yang nih mau dikenalin. Ya. Nah ini teman-teman saya informasikan langsung aja bahwa produk ini alhamdulillah sudah punya izin edar. Jadi teman-teman tidak usah khawatir sudah punya PIRT dan sudah punya halal. Bisa didapetin di mana? Di IG, terus ada IG-nya sebutin dulu. IG-nya di Pawon Ebo, IG-nya. Terus kalau untuk retailnya di Kunafe. Oke. Terus di Dapur Airin juga ada. Oh di Dapur Airin juga ada. Terus udah gitu kalau Kunafe di Bandung, Dapur Airin di Tajur. Di Tajur, oke. Terus udah gitu kalau misalnya di marketplace itu di SIM orange sama si hijau. Oh di orange dan si hijau udah ada juga tuh teman-teman. Jadi boleh ya langsung cus kepoin dulu aja IG-nya di Dapur Ibo. Dapur Pawon Ebo itu O-nya 2 ya? Iya. EBOOO tuh kan ada 2 O-nya ya. Jangan lupa sok dicobian. Ini saya udah nyobain sama nasi anget, cocok banget. Anak-anak suka karena ada pilihannya pedas dan nggak pedas. Iya, betul. Bener ya? Ada yang mau diceritain lagi nggak di usahanya nih? Kalau untuk usaha untuk saat ini sih masih merintis ya. Masih merintis ya, tapi boleh kasih semangat dong sama ibu-ibu di sini. Oke, kalau misalnya untuk usaha nih buat ibu-ibu nih tipsnya yang penting konsentrasi ke satu. Misalnya kita punya satu produk nih, itu aja terus yang digarap gitu loh. Gitu ya. Sampai dia, brandingnya dapet. Nah konsisten dulu, kalau udah dapet baru boleh baru ya. nambah lagi produk Biar lain. nggak liar, mama kan liar ya harus multitasking kan liar ya. Jadi Iron Man ya kan, oke. Terus apalagi nih ya, saya mau nanya tips. Tadi kita bakar ayam yang luar biasa cantik ini, ternyata sisa bumbunya tuh nggak habis. Saya mau, apakah yang bisa dilakukan dengan bumbu itu? Apakah nanti saya harus bikin ayamnya habis nih, dibikin lagi atau ada alternatif lain nggak Teh? Ada, ini sisa bumbu itu bisa dimasukin kayak tempe, tahu. Jadi kan bisa dibacem kayak bacem gitu. Tapi tempe tahunya dimasak lagi kayak tadi? Sebentar aja, nggak usah banyak, nggak usah lama-lama. Dan itu dikuat disimpan lagi? Kuat disimpan.
Di kulkas tadi ya? Di kulkas lagi. Terus kalau misalnya mau dikonsumsi tinggal digoreng, kalau nggak dibakar. Oh si tempe sama tahu dibakar juga oke. Oh jadi tadi bumbu yang tadi kita jelasin sama teman-teman bumbu dapur, itu artinya bisa buat 3 masakan, ya nggak? Yes, betul. Buat ayam, buat tempe, dan buat tahu. Yes, betul. Kece ya, sok mangga ibu-ibu silakan dieksekusi resep dari Teh Titi ini, dijamin endes. Dan jangan lupa follow IG-nya Teh Titi Pawon Ebo. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, teman UMKM Kota Bogor, bolehlah sering-sering nanya sama Teh Titi, dia berbagi ilmu dan berbagi tips usahanya luar biasa. Tetap semangat ya teman-teman, Teteh hatur nuhun. Iya, sami-sami. Ya seneng banget diajak juga main ini di tempatnya, namanya apa ini? Moze Garden. Oh, main ke Moze Garden yang ada di Rancamaya Bogor. Nuhun juga lo udah dikenalin sama tempat ini, enak banget, makanannya enak dan murce buat nongkrong satu geng, ya kan Teh? Oke. Hatur nuhun pisan semuanya. Sami-sami. Udah nonton, hatur nuhun ya. Sekali lagi sing berkah usahanya. Amin, Jangan kapok ya. amin. Iya, Nanti mau lagi ya? Mau lagi. Mau lagi. Nagih dia yang nagih. Sampai ketemu di Bumbu Dapur berikutnya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7.30 pagi. Atau hari Minggu siaran ulangnya jam 7.30 pagi. Sip, pinter kan doi. Sampai ketemu nanti, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.